Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Abang Son, coba mana teknisi? Di mana? Tukang sound mana? Oh, Bang, efeknya turun nih, Bang. Enggak usah pakai echo, suara asli aja. Ayo, T1. Ayo, matiin aja. Biar suara asli. T1. Terus, Bang, masih ada. Habis aja. Nah, T1. Nah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para kiai dan para asatidzah, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kami, orang tua kami, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Endang Rifai, Ketua DKM Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ruslan Effendi, Ketua Irkaba Saudara Ahyar Garis Doyong Pacok, Ketua Panitia Bapak Haji Rudi, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Cikarang Utara, abang saya Bang Haji Enop Chan SMMMM, banyak dah pokoknya. Doain Bang Camat saya sehat panjang umur. Dan juga yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Karangasih Bang Haji Samsu, dan guru kami, para orang tua, Ketua DKM Pepen Effendi, Ketua Panitia Rudi Rahman. Ini banyak banget sih tulisan sampai 2. Pemilik TPA Az-Zahra Hajalala, pengajar Bapak Nursan dan istri Kiki, penasehat TPA Az-Zahra Haja Emoy Maryam, dan para guru-guru yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang segini doang yang dicatetin, namun tidak ngurangin rasa hormat dan tangzim saya. Wabil khusus yang baru saja menyampaikan banyak ilmu buat kita, yaitu guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muammar Esos dari Cirebon, dan segenap para ibu bapak hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka tabligh akbar, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tanda kutip penguatan nilai keimanan untuk membentuk pribadi yang peduli dan ringan berbagi. Penceramah titik 2 Ustadz Muammar S. Sos, pengasuh Ponpes Rodotul Ihsan dalam kurung Ciwaringin Strip Cirebon. Udah baca diri dah tuh Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dapat berkah. Amin ya robbal. Saya makmuman saja sama beliau Kiai Muammar karena waktu sudah jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan, setuju? Udah setuju, ada yang kagak. Saya nambahin aja dikit. Bu, Maulid yang kita laksanakan malam ini adalah bentuk kecintaan kita ke Rasulullah. Nah bocah diam lo, diam. Itu jadi lampu ditunjuk-tunjuk.
Norak buat lu. Udah dim. Gak enak gua ngomong lo ngomong. Nah sini ntar dikit lagi kita doa langsung makan, diem ya. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya adalah sosok manusia paling sempurna, ya Bu. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul itu pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Rasulullah dijamin masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Bahkan dosa-dosa yang lalu udah dihapus, yang akan datang diusek, digebek, ditipek. Beliau Rasul pangkat tinggi, jabatannya tinggi dari kenabian, dari kerasulan, lebih tinggi dari itu. Tapi Rasulullah enggak sombong. Iya Bu, Nabi mah enggak sombong, pangkat tinggi. Emang kita pangkat baru tibang bintang 3 aja belagu. Bintangnya padahal bintang kaleng di pundak pakai belagu banget sih, najong dah. Lah bintang kaleng di pundak pakai belagu. Kalau dia ada 1000, kita 1000, kita pitingin aja, pret. Najong dah. Jika gak sadar baju dipakein dari mana itu? Ya Pok. Baju dipakai nama rakyat, bener. Digaji sama rakyat, bener. Ngapa musuhin rakyat? Najong banget dah. Bener Bu. Pangkat Nabi lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Kagak sombong lah model kita. Pangkat baru tibang jadi bini RT, belagu banget. Ada Bu RT. Bukan RT sini, bukan. Sono di luar negeri. Luar negeri Pok, luarnya lagi kali. Ya Allah, kita pangkat baru tibang kaya dikit aja belagu. Mentang-mentang kaya, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Kenapa Rasulullah pangkatnya tinggi nggak sombong? Emang udah itu, ya Allah Po, akhlaknya Rasulullah tertulis, kita baca tuh di Rawi, sering banget kita baca di Rawi, sering banget di Rawi kita baca di Rawi. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau Rasul orangnya pangkatnya tinggi, enggak sombong. Nabi orangnya pemalu, Nabi orangnya sangat tawadhu, Nabi orangnya enggak marahan. Bener Pok? Nabi orangnya maluan banget cing. Pernah Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, Bang, naik Ka'bah nih, dan dandanin Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucet, malu. Kenapa malu? Betis kelihatan orang dari bawah. Tibang betis malu kelihatan tuh. Tibang betis Pok, tibang betis. Kita kadang-kadang orang sekarang urat malu udah pada putus. Nenek pikirannya di mana tahu. Nenek naik motor Mio pakai celana wahai kencang banget. Kebut kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong banget dah. Hai dede. Ya Allah, Nabi betis kelihatan malu, Nabi kelihatan malu, Nabi. Makanya perempuan cewek disuruh pakai jilbab. Jilbab itu bukan yang dipakai di pala empok, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab. Kudungan mah beda sama jilbab. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek, kudungannya bagus, cakep, hijabnya keren, modern, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang.
ngajong bener dah apa. Tuh makanya Nabi aja po malu betis sakiatan. Nabi. Tuh. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak marah Nabi. Pernah satu hari Nabi po lagi naik ke atas Ka'bah, kan tuh ada ketiup angin tuh. Kemudian Rasulullah ke masjid, mau ke masjid po ada yang ludahin dari atas, diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi diludahin lagi Nabi, senyum lagi. Besok ketiga harinya lewat masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin po. Nabi tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa sih? Enggak nyari siapa-siapa. Lah kok itu dari tadi tengok aja? Enggak, saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya enggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Enggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang pok, gigil dia. Nabi buru-buru pulang ngambil makanan, berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Masya Allah, luar biasa. Sampai depan pintu rumah orang yang sakit, Nabi beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit mah bang, lagi kakurup di atas balai, lagi ngerintih aja dia. Habis vaksin kali. Kena Sinovac nggak ASEAN. Nabi beri salam, dia kata apa? Siapa di luar? Saya ini. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget po. Nabi masuk, yang sakit langsung duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapkan? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman koalisi saya banyak. Ini jadi kesono-sono ini. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Nabi nggak marah po. Kalau model kita diludahin begitu, wah pokoknya gua pleter ukuran, kemana lu lari. Bener bu? Nggak marah Nabi. Akhlaknya luar biasa. Lagi jalan bareng berduaan dengan Siti Aisyah, ada orang kafir lewat, usil banget nih orang po, ngasih salam. Salamnya beda bang. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain tuh orang kafir, assamu alaika. Samun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus po. Marah? Kagak bang. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang, assamu alaika wa la'natullahi wa adzabu. Lu yang mampus, dilaknat, ya azab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja tuh. Enggak, dikasih satu mulangin tiga. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata Rasul? Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, balikin aja, wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya. Luar biasa. Dikatain, diludahin, kagak marah. Lagi ceramah bang di Taif, dilemparin kotoran onta Rasulullah, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah Rasulullah? Enggak sama sekali. Yang marah malaikat Jibril po. Kagak tanggung-tanggung. Yang marah jenderalnya malaikat. Datang nyamperin Rasulullah. Apa? Ngasih tawaran sama Nabi kita, Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, watibanin ini gunung Uhud buat orang yang nimpukin? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita, kalau bahasa kita.
Jangan Jibril, saya kan dakwah jangka panjang. Kalau emang ini yang saya ceramain nggak beriman, saya tungguin nanti anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril kesel, anak bagaimana Bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Lah bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh bocah. Tibanin aja udah. Jangan Jibril, sabar. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Sabar amat sih mat lu mat. Enggak, emang udah tugas saya. Terus mau apa kamu? Izinkan saya Jibril, saya mau doain yang nimpukin. Ya Allah po, ditimpukin berdarah, yang nimpukin didoain. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya karena mereka enggak ngerti. Nabi tuh po, Nabi bang. Kalau model saya digituin sih lain urusan. Wah, Betawi, lu jual gua borong, lu gelar gua gulung. Umpama Tile lagi ceramah, umpama ini direkam kan sama kamera nih ya, nih live streaming, jangan pakai dipotong lagi nih, banyak yang motong-motong video saya bang, mesti buzzer sial dangkalan tuh yang selbati nyari duit gitu-gitu amat, najong banget dah. Ya Allah, umpama Tile lagi ceramah, umpama ini mak misal, umpama Tile lagi ceramah ditimpukin pakai batu berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril ngasih tawaran, umpama ini mak Tile, umpama ada apa malaikat Jibril, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat orang yang nimpukin lu, apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin semuanya, saya kata gitu. Itu kalau saya ilok Jibril datang sama saya, bu. Luar biasa Nabi, nggak ada marahnya. Nih sosok pemimpin yang dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, diteror mentalnya, fisiknya, bahkan mau dibunuh, dijegal, macem-macem. Tapi Rasulullah nggak bales. Masya Allah, tenang Rasulullah. Kita butuh sosok pemimpin yang begini po, dikatain nih, nggak marah dia, dihina, dicaci maki di medsos, dikatain korupsi Formula E, enggak marah dia enggak marah, dia dikatain macem-macem bung, difitnah enggak marah, dijegal, nyalonin dijegal enggak marah, enggak mau diskusi sama mahasiswa digembok di pintunya enggak marah, enggak dia mah enggak marah po, lagi debat dikatain di begini enggak marah, dibalas sama dia, dikatain mulu sorry ye, najong deh, debat marah-marah najong, amit-amit lah, debat marah-marah, orang ngasih ide gagasan jangan marah-marah, apa marah-marah Mas Anies, najong dah. Boleh kan, nggak apa-apa saya nyindir-nyindir dikit, boleh kan saya nyindir-nyindir dikit. Iya, dia aja nyindir-nyindir, endasmu, yeah. Bu, jadi kesono-sono udah. Nabi. Apalagi kemuliaannya Rasulullah, akhlaknya begitu luar biasa. Baca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Masya Allah bang, Nabi demen sama orang miskin. Makanya kita po yang dikatain miskin jangan kecil hati, Nabi sayang sama kita, bener. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan po. Engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak ke belangsak pisan kita.
Tapi jangan kecil hati, Nabi demen sama orang miskin. Makanya orang kaya jangan sombong, bener. Iya, ntar lu kalau mati siapa yang gotong? Orang miskin, bener Bo? Yang gali kuburan siapa? Orang miskin. Yang datang tahlilan siapa? Orang miskin. Makanya orang kaya kalau sombong-sombong ntar duitnya habis dimakan sama dokter. Iya, kena gula, stroke, liver jantung. Jangan pelit orang miskin, bener Po? Iya, kadang-kadang saya juga kesinggung dapat sumbangan raskin. Orang mengasih beras aja udah, jangan pakai raskin ya Po. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Kayaknya kita dikecilin banget. Orang kaya makan raskin kan agak pantas. Orang kaya beda berasnya, raskai. Enak buat kita. Makanya Rasulullah nyuruh kita, apa Rasulullah bilangnya? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh, kita kadang-kadang pada terbalik masih. Bila orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan di kampung begitu Po, ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, 1000 aja baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, aki-aki pengen lentuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makannya enak-enak. Giliran orang miskin mati tahlilan 30 biji kelar, la kelar ya. Mau aja pikir biasa kan dalam matlorem negeri doang mau bihun. Ya Allah. Makanya jangan macem-macem sama orang miskin ya Bu. Ya Bu. Enggak enak di orang miskin. Belum aja orang kaya ngerasain jadi orang miskin. Bener Bu. Dikatain orang kaya, coba yo jadi orang kaya ya Bu. Jadi miskin lo. Mau lo jadi orang miskin? Kagak. Ya Bu, Nabi sayang sama orang miskin, tapi saya heran, negara Indonesia negara kaya, ngapa banyak rakyat miskin? Kan aneh. Bener Bu? Jangan jauh-jauh dah, Kabupaten Bekasi kaya Po. Kenapa masih banyak pengangguran? Ayo, saya yakin pada salah urus. Kabupaten Bekasi ini adalah kabupaten terkaya se-Indonesia. Apa yang gak ada di Bekasi? Ayo, ayo. Perusahaan kita paling banyak Bu, Jababeka, Delta Mas, belum lagi MM 2100, luar biasa. Tuh, dana CSR-nya aja Bu, CSR nih dari perusahaan yang ada di kabupaten kita 10 triliun lebih. Kenapa masih banyak yang pengangguran? Benar. Ini makanya mesti ada perubahan, enak buat kita. Kalau apalagi ngomongin negara kita Indonesia Bu, negara kaya dan besar dan kaya. Besar 17.000 pulau. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, Pulau Mas, nambah lagi 2. Banyakan lagi. Negara besar dan kaya. Besar dan kaya. Atas buminya ada kelapa sawit, bawah buminya ada minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada emas, ada timah, ada uranium. Kaya Bu. Laut kita kaya. Saya orang pinggir laut. Laut kita, pasir laut kita bisa nguruk Singapura. Saking banyaknya pasir laut kita. Ikan laut kita banyak banget. Dicolongin sama Cina, Jepang, Taiwan. Langganan dia nyolongin. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik Bang. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah dikaleng tuh ikan. Jadi sarden. Lah kapal pabrik. Nah kita gini hari masih neger aja, masih mancing aja, kalah kita sama Jepang Po. Negara kaya, ikan lautnya paling banyak. Makanya teman saya orang Madura, dia nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia Bang, diinterogasi, sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak Pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking banyaknya ikan kita Po.
negara kaya, kenapa disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan? Bener kan? Disuruh ngurus beras malah nimbun beras, bener? Mana buktinya kemarin kita gara-gara covid sembako kita habis diembat media. Sembako bansos dikorupsi kan sial diangkalan, najong banget. Rakyat lagi susah 2,5 tahun gara-gara covid kita po. Diberitain jangan kemana-mana ya ibu, di rumah aja, lebih baik di rumah aja. Di rumah mulu kita ngeliat TV doang dah. TV siang malam beritanya yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Tambah panik kita masyarakat, bener bu? Kerja pada di PHK, dagang diusir-usirin kita, bener bu? Keluar rumah ada bacaan gede banget bu, gede buat balehonya, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati bu. Loh. Kaget kita ditakut-takutin sama baleho. Emang gak ada bahasa yang enak apa? Orang mah pakai masker ayo gitu kayak ya. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu, kan cakep itu bahasa. Lu pakai gede buat pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Wah, takut kita. Bener bu? Lah iya. Rakyat tambah susah, tambah panik. Pakai masker double ya, double po. Orang kampung saya tuh emak-emak habis makan jengkol lupa sikat gigi. Dia ke pasar naik motor Mio, dia tekep bok mulutnya, bu elah double. Ngap-ngapan sampai rumah pulang. Ha. Tetangga nanya, lu kena covid ya? Enggak, gua ngendus napas gua sendiri. Bener bu? Nih, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau. Pisau tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas po. Gila rakyat kecil berbuat salah, hukum cepet-cepet ditegakin. Gila dia berbuat salah po, pura-pura budak gitu hukum, najong banget dah. Amit tuh kan orang pinter semua po, yang pakai baju oren. Yang pakai rompi oren itu bukan orang geblek, pinter semua itu. Iya, yang makanin duit kita najong banget dah. Makanya nih 2024 besok ibu saya mau sosialisasi bantuin KPU bahwa kita semua besok punya hak. Ini tahun-tahun politik, datang kita semua nyoblos. Umat Islam jangan golput, umat Islam harus nyoblos. Kalau kita golput kagak memilih, nanti suara kita dimanfaatin mereka orang-orang yang gak tanggung jawab. Makanya datang ke TPS 14 Februari, datang ke TPS, coblos sesuai yang kita inginkan dalam hati kita. Bener bu? Iya, pilih silakan. Demokrasi bebas-bebas aja, nggak ngapa-ngapa. Kalau saya pribadi nih, kalau saya tile. Kalau saya, ini mah jangan pada iri. Ini kalau saya mah datang besok 14 Februari, saya datang ke TPS, saya coblos nomor 1, itu saya. Beda boleh marahan. Abang mau nomor berapa? Nomor 4. Loh kagak ada orangnya nomor 4. Jadi beda boleh marahan ya. Jangan, yang jelas umat Islam harus nyoblos. Lu jangan benci sama pilihan gua nggak bakal benci sama pilihan lu. Begitu musinya. Enak. Jadi kagak ribut kita, berantem, masing-masing saling menghargai. Bener bu? Saling menghormati. Kita semuanya gunakan hak pilih kita. Insya Allah kita kepengen dapat pemimpin yang amanah. Alhamdulillah. Nabi demen sama orang miskin tuh. Nabi demen sama orang miskin po. Makanya jangan macem-macem sama orang miskin. Emang enak pak jadi orang miskin? Kagak enak po. Saya nih ngerasain ya Allah. Kalau bicara po, kalau gue nggak cerita dulu emak di rumah anaknya 13. Ya Allah, kasar mau makan nasi cuman sepiring, anak 13 bingung, emak lagi bingung begitu mikir, ternyata kreatif banget tuh nyak saya. Dia cari daun mengkudu, dia petik daun mengkudu, diirisin mengkudu 3 bakul itu daun mengkudu po. Akhirnya nasi keuruk sama mengkudu.
digoreng jadi satu nenek-nenek tuh ilahi makan berebut cetom hidup banget po. Masya Allah, masuk ijo keluar ijo. Gak enak jadi orang miskin. Punya telur 2 biji, anak 13, emak bingung jadi dadar sampai tipis banget di dadar po. Pas kita makan kagak berasa telur di bibir, berasa minyak doang blemes. Enggak enak jadi orang susah. Emang orang tua dulu kan subur-subur po, setahun atuh brol, gampang banget beranaknya kayak kucing. Belum yang keguguran, kata emak mah subur banget emang. Baba pulang dari sawah, kolornya basah, jog gantung depan pintu. Emak lewat tuh ketetesan, bunting lagi tuh emak, saking suburnya po. Sampai segitunya. Makanya emak anaknya banyak. Saudara 13 po. 13 nih. Nggak enak. Susah makan. Sekarang tinggalan 5 dari 13. Udah mati. Ada yang berebut makanan keinjak atuh mati. Ada yang serakah banget kalau lodan makan mati. Dari 13 tinggal 5. Memang zaman susah bu. Gak pernah makan daging. Kali ngerasain daging itu ya Allah po, kalau makan daging itu ada yang mati doang di kampung. Asal ada yang mati girang deh sekeluarga. Ngikut tahlilan dah po, diajak ngikut baba lu sono no tahlil. Akhirnya kita dikasih besek atu dalamnya ya Allah po, daging sekepel. Emak yang megang itu jangan berebut, sini emak yang ngatur, sini jangan berebut lu yang gede ngalah, lu duduk sini emak yang ngatur, dipocelin sama emak po ya sejuring. Pas kita makan nggak berasa daging, berasa kecap doang. Ya elah Allah, sampai segitunya. Pernah 4 bulan nggak ngerasain makan daging, nggak ada yang mati. Ya Allah. Adik saya pakai nanya, Mbak, emang nggak ada yang mati apa Pak? Baba nyaut, ntar kalian neng sore-sorean, kata Baba begitu. Alhamdulillah emang orang tua mulutnya manjur omongannya. Diumumin pas maghrib po di musola, ada yang ketiban bedug di masjid. Mati marbot ketiban bedug. Tahlil lagi, girang lagi sekeluarga. Jangan macam-macam sama orang miskin. Jeritan batin hati orang miskin didengar oleh Allah. Doanya orang miskin, fakir miskin langsung tembus aras, didengerin sama Allah. Baik-baik, jangan macam-macam sama orang miskin. Orang kaya disebut kaya kan ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin po. Disebut atasan karena ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang, ayo gak ada bawahannya. Udah selepatin bocah. Jadi bininya siapa sih tawa begitu banget. Nabi, ya Allah. Nabi po. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Alhamdulillah. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen sama orang miskin, orang lagi sakit ditengokin sama Nabi. Maka sunnah nengokin orang sakit, sunnah nengokin orang. Datang tengokin tetangga, saudara. Datang minimal bawa tentengan po, jangan datang doang nyengokin orang sakit. Datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit orang lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang ngerasa-rasa. Lah lu kemarin itu diimpus begitu ya, lu kemarin nggak bawa apa-apa. Kalau lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Orang lagi sakit ditanya, apa yang lu rasa Ji? Akhirnya yang sakit ngerintih aja, emang apa yang lo pengenin sih, ngomong apa? Yang sakit ngomong, gue pengen banget makan tai burung dara dipepes.
Pepes tai burung dara enak kayaknya, gue lagi bayangin. Emang lu mau? Iya, ntar deh gue pulang gue dicariin tuh temen-temennya. Tai burung dara banyak banget, pojok pepes, pokoknya wangi banget, pakai daun pisang batu gua pipis. Kemudian pas dibawain ke rumah sakit nih, Ji, pesenan lu yang kemarin. Apa nih? Tai burung dara lu pepes. Coba lu jajalin, Ji. Lalu lu aja dulu, katanya sakit. Kan dijajalin sama yang bawain ya. Pahit, Ji. Lu aja yang sehat pahit, apalagi gue yang sakit. Ya Allah, syukur lo gue kerjain katanya. Lu lah dego ya teh. Bu, Nabi tawa aja, tawa udah malam mau ngapain? Iya. Lu mau ngapain lagi udah malam begini? Emang namanya salah ngundang penceramah. Orang Ustadz PA diundang. Biarin po, saya mau dikatain PA saya nggak marah. Yang penting empok abang pada tawa, seneng saya udah. Berarti kan empok nawain orang PA. Berarti sama-sama PA kita po ini. Ya Allah. Minum dulu dah, air bening buat lagi nih. Ini air bening, ini air bening. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa po. Susu. Kalau susu namanya air putih, ini air bening nih. Kalau ditaruhin cupang hidup ini po. Nggak apa-apa dah. Wah, apalagi ini tuh ada mereknya. Larutan Japa G3 membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah. Ada tuh. Bibir apa bol sih? Bibir, kirain bol. Bol juga pecah-pecah, sama aja po. Lah emang juga bol mengkirut. Kenapa bol mengkirut? Karena dia dicuci doang, kagak diteriska. Coba-coba mpok teriska dah. Tawa aja po, mau ngapain kek. Rezekinya air bening doang kali. Ada air panas bang, minta air panas. Air panas yang panas banget po. Ya yang panas banget. Taruhin kopi sama gula, aduk. Ya nggak apa-apa. Terus ini, ayo kita ngaji lagi po. Ngapa cing? Oh po, iya boleh. Yang kental buat po. Susu juga nggak apa-apa. Iya boleh. Karena susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Sebab bayi perempuan sama bayi laki beda. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang po. Kalau bayi laki mah nyusunya dia 50 tahun masih nyusu. Makanya lihat dah, aki-aki udah pada metik, nggak ada giginya metik. Kebangetan nyusu mulu kali, pada rontok gitu reges. Mbok tawa mulu po. Ya Allah. Nabi, kita balik lagi mulid dah, Bu. Rasulullah cinta sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Apalagi kemuliaan akhlak adab Rasulullah, dibaca lagi di rawi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda tua di belakang, berarti nenek-nenek ya? Iyalah, bukan berarti mau ngiat bokongnya janda. Jalan di belakang Rasulullah, nenek-nenek apa yang dilihat?
Dia pakai legging aja, depan kendor belakang kendor. Nenek kalau jalan tuh Nabi ngiringin di belakang. Kenapa di belakang? Khawatir po kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dikata lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung jangan ketahu. Masya Allah, adab akhlaknya luar biasa. Nabi yang sayang sama umat, cinta sayang dunia akhirat cuma Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita selaman-laman, walaupun bulan Maulid udah jauh, tapi kita istiqomah bikin acara peringatan Maulid. Kenapa? Syiar Islam biar maju. Wow, umat Islam harus syiar. Kenapa? Lihat masuk bulan Rabiul Awal kemarin, Bu. Masya Allah, mau masuk bulan Maulid aja, Bang. Syiar Islam kelihatan di mana-mana. Mau masuk bulan Maulid, semuanya masjid, musola, majelis bikin Maulid. Solawat yang dibaca, digaungkan solawat. Masya Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah. Status WA semuanya isinya selawatan. Capcu TikTok isinya selawat semuanya. Luar biasa, Bu. Masjid, musola, di pasar-pasar, tukang dagang nyetel MP3-nya selawatan. Masya Allah. Sampai tukang tahu bulat dia ganti pakai lagu solawat. Masya Allah. Biasanya kan lagunya aja keliling kampung. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Wow gitu. Dia ganti karena bulan Maulid pakai lagu selawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Anget-anget tahu bulat. Semuanya digoreng 500-an. Sekali lagi, tahu. Biarin gua kerjain nenek-nenek nih. Goreng dadakan 500-an. Anget. Mau aja gua kerjain loh. Ada selawat aslinya. Qul ya azim antal qad hammana hammun wa kullu hammin hammana ya hunu bismika ya azim. Tahu digoreng, giliran 2 tahu goreng bulat dia loh. Hafal banget gila selawatnya aja diem. Bu, selawat yang kita baca nggak ada ruginya. 1 kali selawat 10 kebajikan Allah balas. Pak Ustadz, saya lagi halangan ini, lagi head, boleh selawat? Boleh, tetap ada pahalanya po. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca solawat ada pahalanya. Bahkan baca solawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji sama orang, tetap ada pahalanya. Tuh hebatnya solawat. Makanya po, solawat aja membuat. Masak, nyuci, goreng tempe, selawatan membuat. Sambil goreng tempe, baca solawat sambil nguleg sambal. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu sambal jadi halus po, rasanya juga enak, sedap dimakan. Goreng tempe ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil
anam wa bi ummil mu'minin ya muhaimin ya salam salimna wal min bin nabi khairil wa bi ummil. Kenakan selawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, nyalung apa tempe angus gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan neng. Iya bang, mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Jadi nggak berantem po. Ini kadang-kadang emak sekarang kan lain, ibu-ibu masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gedega melaki nyanyi. La ilaha illallah. Bel pagi-pagi goreng tempe, lakinya nggak pulang-pulang, kesel banget. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku setelah kau punya istri. Lakinya dengar kau jadi masak kompor tendangin sama lakinya, jadi berantem po tuh gara-gara nyanyi. Makanya kalau selawatan jadi adem, biar gedeg bata sama laki juga po, selawatan aja jadi adem. Bang, gue kesel sama lu dari kemarin, ayo berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu musinya. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, Komarun, Komarun sidina Nabi, Komarun. Bininya Rodiah, dibalikin malakinya Rodiah, ya dawalayana. Bininya kesel, ya Toibah Rodiah. Ada anak yang kecil lah, emak bapak berantem itu selawatan, ikut aja tuh bocah, ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu. Nggak jadi berantem, enak po. Jadi sekeluarga nggak jadi berantem, jadi lomba marawis. Selawat adem, nanti kita dikumpulin di padang mahsyar ibu, semuanya hari kebangkitan tiba. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki gak kenal bini di sono, masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti, hari kebangkitan. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air ke sono, ayo. Caranya bawa duit kagak ada yang jualan air. Siapa yang jualan air sono? Ayo, Alfamart, Indomaret udah nutup. Apalagi galon isi ulang kagak nemu. Lagi saat kesusahan begitu, Allah sediain buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid begini. Apa yang disediain? Haudhuka saufil wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen selawatan, nggak demen muludan, biarin pok di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Saat kita butuh pertolongan, ngadep ke Nabi Adam, ya Adam, anta abal basya, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam, kami lagi kesusahan, tolongin Nabi Adam, tolongin. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa di sorga dulu, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam makan buah khuldi, dosanya cuma satu, diusir dari sorga. Ya Allah, kita dosa banyak pengen masuk, kan kagak nyeklek urusan. Nabi Adam dosanya satu tuh, makan buah khuldi doang karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis, hai Hawa, rayu suami lu suruh makan buah khuldi, buruan.
namanya laki-llaki kalau udah kena godaan perempuan po deh laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan baplang po tetap aja kalau udah godaan perempuan teklok kita bang. Nabi Adam aja kegoda tuh, ayo yang ayang beb mam tayang mam ya dituapin ya tayang tuapin dimakan buah khuldi. Akhirnya buah khuldi dimakan Nabi Adam. Nabi Adam makan buah khuldi, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam, bapak-bapak ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang, pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin di kupingnya, bang, ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang aja bang, bisikin, neng ini buah khuldi ya. Bukan bang, ini paya Arab. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur po nyangkut di dada. Kayak di dengkul ribet lah, anak nangis ngangkat dengkul dulu, netain mimi tayang mimi ribet, nyampe di dada tebelah dua. Alhamdulillah, bersyukur tebelah dua. Kalau satu doang di dada udah kayak tumor. Emang Ustadz PA diundang. Nabi Adam gak sanggup, kata Nabi Adam, jangan minta tolong sama gua, datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, rame-rame ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin kami Nuh, kami lagi kesusahan. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liur. Aduh, nanaonan si mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga urusan tanggung jawab ribet ini, ngurusin anak satu si Kanan susah banget itu dirawatin bocah, gua ajak naik getek dia kagak mau, jamuan kelebuk ngikutin orang kafir. Nabi Nuh nggak sanggup nolongin. Kata Nabi Nuh, coba sama Nabi Ibrahim bisa kali nolongin. Rame-rame kita minta pertolongan ke Nabi Ibrahim tolongin kami. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, sama bohong saban hari jadi lalab. Kagak nangis-nangis, nyengir mulu. Apalagi yang tukang bohongin rakyat. Udah Bu, Nabi Ibrahim gak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua, sama Nabi Isa aja no. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa dari jauh udah godeg aja, jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin po, Nabi Isa nggak kawin bang, makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin, ngikutin Nabi Isa dia sangka itu ajaran, kan sayang ya lah, punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah manggil kita ibu, semuanya umatnya dipanggil sama dia. Ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini, sini sayang. Nabi manggil kita. Alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang po. Loh, enak aja bang, ada tandanya. Yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat ada tandanya, ada mereknya. Tuh, mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudhu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang kagak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama.
Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering kena air wudhu. Makanya kelar maulid musola Al Muawana cakep, keren, pinggir jalan gede, bagus, mantep. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke musola, si dikunci. Biarin bang, tetangga baru doyan ke musola, jangan usil mulut kita, antepin. Orang baru belajar sholat nggak ngapa-ngapa, baru doyan dikatain, tumben bang ke musola, dan besok aja kabur. Biarin orang baru belajar sholat, lambat-lambat gak masalah bang. Zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah gak sekaligus po. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Nabi dakwah dengan akhlak, beliau ngajak jangan ngejek. Maka kita nih kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Sholat subuhnya jamaahnya penuh, setiap waktu penuh, 5 waktu penuh, alhamdulillah. Jamaah sini ayo bangunin laki kita, makanya subuh emang rada berat po, bangunin ya laki kita, bangunin subuh laki kita bangunin. Apanya dibangunin? Orangnya bangunin. Ini udah 5:30 baru bangunin laki. Bangun bang, daripada ke musola Al Muawana ketinggalan di rumah aja bang, cepetan bang. Udah 5:30 bang, udah kesiangan ya bangun. Lakinya matanya masih merem, dibangunin, kaget dia, langsung repeng-repek, nyari tiang buat pegangan, langsung bangun takut jatuh ngusrung. Karena udah 5:30 lakinya wudhu. Ayo neng cepetan wudhu neng, sufufakum, lempengin barisannya. Enakan yang mencong bang. Lah jangan pakai ngomong. Udah 5:30. Lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bininya yang beramin. Udah 5:30, Fatihah cepet, aminnya cepet. Bisa baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya inget waktu ngaji sama Kiai Endang, kalau ngaji itu dalam ilmu fikih lagi sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah, dipraktekin sama lakinya. Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gua kira dibaca semua ini. Bayang jenggrendeng aja. Maka subuh bangunin, godaan rada berat emang subuh. Bang, subuh godaan berat. Ketika datang azan dari musola Al Muawana, as-salatu khairum minan naum. Ujian datang, angin gede, geledek gede, hujan gede, listrik mati, bini kutangnya deble. Ujian buat bapak-bapak. Wah. Maka kelar maulid semakin meningkat. Amin. Ngajinya meningkat, emak-emaknya ngaji, bapaknya ngaji, anak-anak mudanya ngaji, kan enak bu. Ada orang ngomong, ngapain sih ngaji tad, dari masih kecil ngaji. Wah, orang ngaji menuntut ilmu nggak ada batasan waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong. Kalau di bedong lagi, ambil yang bedong, ujur ngalor dah. Bener bu. Makanya jangan pakai ngomong, Ustadz pengen buat ngaji tad, repot banget. Ngomongin repot juga, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Jangan dengerin omongan orang. Ada yang ngomong kan, saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, demen banget sama pengajian, ngajong banget dah. Jangan dengerin. Ngaji itu nggak ada batas waktunya. Kita ngaji, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Ustadz saya pengen buat ngaji tad, menterah nungguin tua-tuaan. Lah, ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budeg, mata kurang awas.
Kenapa? Emang udah disinggung sama Allah, Bang. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kenyataan udah po, umur udah 40 aja ngatas, sudah banyak banget penyakit. Gula, liver, jantung, stroke. Itu penyakit stroke penyakit berat. Segerobak aja berat apalagi stroke. Ya kan? Kalau ngaji udah tua ada aja halangannya. Datang juga dipaksa, udah dopong-dopong ngaji, datang diajarin sama guru setengah mati. Nek baca innahu kana tawwaba. Ya nek baca, kuping rada kurang denger innahu kawat tembaga. Nah, kuping udah kagak denger. Ngajarin setengah mati, kita ngajarin nenek-nenek alam taro kaifafa. Baca nek alam taro kayak apa? Kaifafa kayak apa? Masih kayak apa aja. Bener kan? Pandangan mata udah lamur, mata udah pandangannya kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah banyak yang gugur, makan cuma bisa mau bubur, diajak ngomong kadang-kadang ngelantur, digotong dikit lagi masuk ke serem. Mumpung masih sehat, ada kesempatan ngaji nih bapak-bapak, terutama kalau mak-mak jangan pakai direken dah, pengajian paling banyak dia mak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pengajian gabungan PKK, belum lagi BKMT kumpul. Makanya seragamnya banyak bang dia. Yang biru, hijau, muda, kuning, abu-abu, pink, macam-macam. Ada 2 kali bayar, 3 kali bayar. Tuh, mak, nggak apa-apa po kalau buat semangat kita ngaji. Dua mama kalau ngaji begitu jam 1 tengah hari wong nyampe udah bang. Peker hidupin mic ya colok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romlah, Saro, kumpul sini lo ngaji. Haji Lala ngaji sini semua, kumpul dipanggilin semua. Lo aja baca selawat deh sambil nungguin temennya datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi adinul lana wal hakulana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe duduk sana pojokan. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Empok duduk pok, gelar ambal buat ustazah situ. Wal adlu lana wal kullu lana. Ya Allah, itu selawatan adinul lana. Sebenarnya itu selawatan yel-yel tentara mau perang po di Mesir. Tuh kalau di Mesir itu yel-yel tentara mau perang itu selawatnya. Cuman nggak begitu bacanya. Adinulana wal hakulana wal adlulana wal khululana adinulana wal. Semangat perangnya. Udah pindah ke Indonesia lain. Adinulana wal hakulana. Nenek dibawa kipas angin kloker. Ya Allah po. Semangat dong. Nah, orang Arab itu kalau lagi mau ngambil mikot aja bang, mau ngambil mikot tuh mau bikin umroh, baca talbiyahnya abis niat kencang banget, semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat. Lah pindah ke Indonesia lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Maafin gue Ji, ya doain gue di sana biar sehat ya. Ya gue juga doain sana tanah suci Ji, doain lu biar jangan ngapa-ngapa lu. La ilaha illallah. Jadi nangis. Orang buat semangat ibadah aja nangis. Doain gue di Mekah ya. Tuh ngaji nggak ada ruginya. Dosa kita dirontogin ngaji po. Dosa kita dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Ini kita ngaji begini, dosa kita diusek po. Raba dari kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Ayo dah. Sama yang ngomong juga banyak dosa po. Emang tukang ngomong salahnya di omongan. Iya alo, salahnya di omongan. Emang baterainya udah habis. Ini tandanya suruh berhenti kali udah ini. Mati bang. Lu mati dah tuh. Hah?
Sampai jam 2. Gua tanggung, po. Sampai mati aja. Ceramah sampai jam 2, sampai pagi ada yang ngomong tanggung sampai mati aja. Udah berapa ustadz yang pemati di sini ya? Tega banget, po. Ceramah sampai jam 2. Nih, po, nih. Menurut hitung-hitungan nih, lihat jam, kita lihat sekarang masing-masing dah tuh. Jam 12 lewat 10. 10 menit. Ini kalau hitung-hitungan udah ganti hari, ganti tanggal ini, po. Lah, udah pikir. Lah, iya, inilah ceramah terpanjang sedunia ini. Lah, ceramah dari hari Senin sampai hari Selasa. Bu, po, ngaji dosa kita dirontogin. Bicara dosa, semuanya kita punya dosa. Yang sengaja, yang gak sengaja. Bener, Bu? Nih sama yang ngomong juga dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin gak apa-apa. Wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Bener kan, po? Dosa sama orang tua ada, saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah, ya mau sabrek-abrek udah. Mau berangkat ngaji kadang-kadang bikin dosa. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada. Laki lagi tidur dibangunin, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh niat jam. Kan salah itu bini begitu. Lampu aja po yang melek niat jam. Laki lagi merem. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki lagi merem suruh niat jam. Salah-salah aja itu. Kerjaan lu tidur mulu bang, lakinya ngomong bagus, tidur aja kerja. Salah ngomong po. Bangun bang, no rezeki lu dipatok ayam lu. Lakinya ngomong emang ayam gue yang ngempanin. Salah mulu. Makanya jangan malas kita jadi orang laki bang. Bagaimana laki kagak, bini kagak mau arah kalau kita malas. Makanya saya kemarin dikirimin di grup WA tuh ada video. Bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedik sama bininya. Lu gedik pakai martel. Tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh, makanya bapak nih, bapak-bapak yang sering ngasih kurang uang belanja nih, saya saranin nih, tidur pakai helm. Bebe, ngeri bang, entah kalau bini kita khilaf, pakai helm aja mendingan dah. Paling anak kita nanya, mak, bapak ngapa sih tidur pakai helm? Lagi ngigo kali. Ngigo apa mak? Nge-grab. Ya Allah, Pok, dosa diangkat, pahalanya gede kita ngaji. Datang aja ikutin guru kita, ustazah kita. Ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa. Mau bisa kayak kagak, bawa aja udah ngikutin guru. Guru kebet. Guru tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini. Tuh begitu aja tuh. Begitu doang tuh padahal. Begitu doang tuh. Dicatat tuh bu pahalanya. Sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Wah ilah gede pahalanya orang ngaji 1000. Agak bisa apa-apa padahal. Mau jiping, ngaji kuping, jider sambil nyender, jiler. Datang aja. 1000 pahalanya. Kita pernah sholat 1000 rakaat. Boro-boro 1000. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku dah. Terawih malamnya. Waduh, malam ini imamnya dia terawih nih ya. Lama. Pindah kita terawih. Bagaimana yang 1000? Pahalanya gede banget. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti mensolatkan janazah 1000 janazah. Pahalanya sama seperti jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Luar biasa pahalanya bu. Tantangan, godaan pasti ada. Orang ngaji apa juga kalau mau ibadah ada aja halangan. Udah pasti ada. Udah rapi malam Jumat mau yasinan nih. Udah rapi pakai seragam keluar rumah mau yasinan nih keliling. Ada aja itu gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji. Entar juga gede bener manjur banget.
Gitu malam minggu udah dangdutan. Nah dangdut ini nonton, nah, kalian nonton. Kondangan ini nonton dangdut, gerimis juga. Gerimis lagi menonton dangdut. Ntar juga penter. Manjur itu kadang-kadang ngomongan. Ya Allah, nggak ada ruginya. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Alhamdulillah. Nih kita kumpul begini silaturahmi, Bu. Umur panjang, rezeki murah. Jarang-jarang kita ngumpul kalau nggak ada pengajian begini. Ini kita ngumpul di Allah, umur panjang, rezeki jadi murah. Yang mati namanya mati rada jauh. Orang kalau sering silaturahim sama mati rada jauh. Padahal ada catatannya sama Israel. Ada catatannya sama Israel, po. Ada catatannya. Catatannya ada. Tanggal 18 Desember 2023. Hari Senin malam Selasa saya mau berangkat ke kampung Telaga Asih. Mau ngapain lu ke sono, menyabut nyawa orang sono ya Rob? Lah emang ada catatannya? Ada nih saya pegang. Oh yaudah berangkat lu sono, hati-hati ya, salah cabut. Berangkat Israel ke kampung sini, pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob orangnya saya pengen cabut nggak ada ini. Kemana? Kata tangannya pergi maulid musola Al-Mawana. Jangan dicabut, orang lagi maulid. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang maulid. Ini romannya kagak ada yang pulang. Lagi maulid dengerin ceramah dari Kiai Muammar. Ntar malam saya bangun tahajud, munajat. Tahajud dia, Israel datang. Ya Rob, orangnya lagi tahajud. Jangan dicabut, tunda aja. Ntar subuh. Tuh, pas subuh dia habis sholat subuh langsung ingat ntar mau sholat duha, sebelum masak sholat duha. Jadi doain lakinya lagi berangkat ngojek. Ya Allah, laki saya lagi ngojek, rezekinya kalau masih di atas langit turunin ngapa? Kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa? Kalau masih jauh deketin ngapa? Kalau masih dikit banyakin ngapa? Kalau masih ada yang haram halalin ngapa? Boleh po, doa ada ngapanya. Nggak ngapa-ngapa. Israel mau nyabut, ya Rob orang lagi sholat duha. Jangan tunda. Kata Israel, ya Rob saya kelamaan ini di sini. Lah dari malam belum dapat bolehan. Ya udah kata Allah pindah. Akhirnya aja pindah po ke kampung Gardu Sawah. Lagi berempat-empatan tuh orang, anak cucu mantu mengkong. Akur banget, engkong dibantingin kartu. Mati lu kong nggak punya 5. Engkonga dikata mati diem aja. Kata engkonga, nah it udah turun 5, gue pegang 2, nutup cekih nih. Gaprek mati lo. Israel lewat. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Makanya po kita manfaatin sisa umur yang Allah kasih. Ini kita kemarin kan dalam rangka nyambung umur. Ya Bu, silaturahim kita ngaji biar umur panjang. Sebab kenapa? Yang tahu kita bakalan mati cuman Allah. Ya Po, Allah. Makanya manusia jangan sombong. Kata engkong saya, manusia itu tong umurnya kagak banyak, cuman 7. Kok 7 kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga aki-aki. Ternyata yang deket sama kita, kata watangkong saya nih, yang deket sama kita kan bukan keluarga, bukan anak, bukan bini, bukan suami, bukan. Yang deket banget sama kita kematian. Mana buktinya? Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis udah. Segitu doang, mati udah. Ya Po, maka manusia jangan sombong. Manusia nggak ada yang super Po, yang super mami. Manusia mah nggak ada yang jago ayam. Maka kita mumpung masih sehat kita manfaatin kelar maulid supaya apa? Supaya menambah kualitas iman dan takwa kita, ibadah kita kepada Allah yang baik. Insya Allah meninggal semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dah udah 12:30 lapar lo makan. Saya sebelum doa saya mau mau ngasih bang, ya ada iklan dikit. Saya kemari berserta rombongan teman-teman bawa produk namanya madunya madu murni, madu asli murni asli, 5 ribu kalau madu asli.
dibawa ke rumah ntar gagang sapu yang keluar bang. Jadi ini disebutnya madu murni ya. Ini madu murni dari Sumatera. Saya punya teman di Sumatera punya puhunan gede-gede buat bang, puhunannya isinya itu sarang tawon mulu, madunya dikirim. Nah saya kemari bukan jualan, enggak, saya enggak jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Nah, sono no ada no madunya no di ada standnya bu di depan no sono bang no ya. Saya kemari ikhtiar, saya ini madu dari langganan sama ya Haji Romai Rama udah langganan minum madu ini ya Joma, Bang Haji Akri, Cici Paramida, banyak artis yang lain udah langganan beli ini. Saya jual bukan buat saya. Tapi saya lagi ada hajat depan rumah tuh, tadi panitia juga tahu yang sering ke rumah, di depan ada 3.000 meter lahan saya lagi bebasin buat pesantren. Jadi ibu beli ini duitnya buat ke sono, nyicil, udah saya DP-in sih itu tanah, tapi yang punya tanah alhamdulillah mau dicicil biar lunas, biar berdiri pondok pesantren. Nanti di sono pesantren berdiri, ibu bapak anaknya silakan masukin ke pesantren. Semua anak-anak yang pesantren di situ santri gratis, nggak bayaran, yang bayaran emak bapaknya. Jadi bener kan ya? Iya, dah insya Allah doain bu ya, ikhtiar saya, usaha saya dimudahkan oleh Allah, amin. Kita baca Fatihah, minta sama Allah. Silakan yang punya duit beli, yang kagak punya duit minjem sama temennya ya silakan. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah sehat wal afiyah, Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita jadikan anak yang solihin dan solihat. Doain ibu bapak kita, keluarga kita, saudara keluarga yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doain juga buat pewakif daripada tanah musola yang kita gunakan ini, yang sudah almarhum, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, dijadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Doain pula kita semua, para pemimpin-pemimpin kita takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah. Kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, ini saja, jangan pulang dulu, ada doa. Mana MC? Ada doa. Guru doa. Guru doa ya, guru ya doa ya. Oh, ya. Doa. Emang doa. Guru. Romana sampai subuh ini, sono kagak. Yuk kita angkat ibu tangan kita, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal karim, Allahumma antal karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min
أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين